Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, serta sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan puasa pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, saya Sabita Aulia selaku pembawa acara. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan konseling PAI. Kami dari kelompok 5, diantaranya ada Kak Dandi, ada Kak Mona Lisa, ada Kak Milania Ramadhani, dan ada Kak Rosinda Komaladewi. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah sebuah ilmu yang dikembangkan demi terciptanya pendidikan yang ideal. Bimbingan dan konseling sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses menuntun dari seseorang untuk membantu seseorang untuk dapat memahami suatu masalah serta dapat memahami dirinya. Sementara konseling menurut Mortensen 1964 menyatakan bahwa konseling merupakan proses hubungan antar pribadi di mana orang yang satu membantu yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya. Sementara arti bimbingan konseling sendiri adalah proses pemberian bantuan berupa tuntunan dan pemberian pendapat atau pandangan dari seorang konselor kepada seseorang agar dapat lebih memahami suatu masalah serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Lanjut ke pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Rosinda Komaladewi. Dalam bimbingan konseling sendiri, orientasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Berikut adalah penjelasan dari 3 orientasi tersebut. Orientasi perseorangan. Dalam orientasi perseorangan adalah suatu layanan bimbingan konseling yang menghendaki seorang konselor menitikberatkan pandangan terhadap setiap individu yang ada. Contohnya itu, ketika seorang konselor memasuki sebuah kelas pasti terdiri dari sejumlah siswa. Maka seorang konselor harus mampu menitikberatkan pandangannya kepada masing-masing siswa. Tetapi pandangan terhadap kelompok pun tidak boleh dipandang sebelah mata. Yang kedua itu ada orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan merupakan bimbingan konseling yang menitikberatkan pada pentingnya perkembangan yang ada dalam individu. Orientasi ini memandang keseluruhan proses perkembangan yang ada. Dengan kata lain, peranan bimbingan dan adalah memberikan kemudahan bagi gerak individu menjalani alur perkembangannya. Yang ketiga itu ada orientasi permasalahan. Bimbingan dan konseling pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Jika dipandang demikian, maka bimbingan dan konseling tentu sangat berkaitan dengan masalah. Untuk itu, orientasi permasalahan dalam bimbingan konseling adalah bimbingan konseling yang menitikberatkan pada masalah yang sedang terjadi pada individu. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Mona Lisa. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan konseling merupakan peranan yang paling penting bagi individu yang berada di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat.
Nah, menurut Abu Bakar Muhammaduddin itu ada berbagai macam ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama adalah pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Nah, dalam lembaga sekolah itu terdapat berbagai macam bidang kegiatan dan bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang mempunyai peranan khusus. Nah, di antaranya yang pertama, bidang kurikulum. Nah, ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Kembali, Dita, bukan itu slide-nya. Kemudian yang kedua, bidang administrasi atau kepemimpinan. Nah, dalam bidang ini meliputi fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan staf. Kemudian yang ketiga itu bidang kesiswaan. Nah, bidang ini itu meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individu agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minatnya. Next. Nah, dari lingkup bimbingan konseling di sekolah itu dapat ditinjau dari berbagai fungsi. Nah, yang pertama itu dari segi fungsi. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Itu landasan dari kegiatan bimbingan konseling karena memungkinkan jalan keluar dari pemecahan masalah yang ditemui. Kemudian fungsi pencegahan itu untuk mencegah atau paling tidak memperkecil akibat yang akan timbul dari masalah siswa. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan. Itu agar hal-hal yang telah dimiliki individu siswa terjaga dan terpelihara dengan baik, serta hal-hal yang menjadi kekurangan dari individu tersebut tuh dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Kemudian fungsi pengembangan, yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa, sehingga individu siswa itu dapat puas dan bahagia dalam hidupnya. Kemudian yang kelima itu fungsi pengatasan, yaitu suatu usaha yang nyata untuk memecahkan masalah siswa sehingga diharapkan siswa itu bebas dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga kebahagiaan siswa itu dapat terwujud. Kemudian dilihat dari segi sasarannya, itu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diperuntukkan untuk seluruh siswa di sekolah, agar siswa itu dapat mencapai pengembangan yang optimal melalui kemampuannya dalam pengenalan, penerimaan diri dari lingkungan. Kemudian dari segi pelayanan, nah berdasarkan pedoman kurikulum yang berbasis kompetensi bidang bimbingan konseling itu dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan bimbingan konseling dikembangkan dalam suatu program ada 4, yaitu layanan dasar bimbingan, responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, dari layanan dasar bimbingan ini bertujuan untuk membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa SD. Nah, dari layanan responsif, ini layanan bimbingannya bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi peserta didik saat ini. Kemudian layanan perencanaan individual. Nah, layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, baik itu karir dan kehidupan sosial ataupun pribadinya. Kemudian dukungan sistem. Nah, meliputi itu kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Kemudian dilihat dari segi masalah, itu ada beberapa. Yang pertama,
bimbingan pribadi. Nah, dalam bimbingan pribadi ini tuh dapat membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bimbingan sosial yang dapat membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Kemudian bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuannya. Kemudian bimbingan karir, dapat membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karirnya. Next. Nah, yang kedua, itu pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu bimbingan dan konseling dalam lingkungan keluarga. Dalam pelayanan bimbingan konseling keluarga ini merupakan peranan yang sangat penting dan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan ya, karena dapat memberikan pengaruh positif ataupun negatif. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas atau bimbingan konseling di masyarakat. Ini ada fungsinya, ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman. Ini untuk membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi yang dimilikinya dan lingkungannya, entah itu pendidikan, pekerjaan, atau norma dan agama. Nah, jadi berdasarkan pemahaman ini, konseling itu bisa diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Kemudian yang kedua, fungsi pencegahan. Ini fungsi pencegahan itu berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh konseling. Silakan kembali ke moderator. Baik, yang terakhir itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Dandi. Silakan Kak Dandi. Unmute. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah berikan waktunya. Kesimpulannya di sini adalah bimbingan dan konseling itu adalah satu ilmu yang dikembangkan demi terciptanya pendidikan yang ideal. Nah, bimbingan dan konseling itu terdiri dari dua kata, bimbingan dan konseling. Lalu ada yang disebut dengan orientasi. Orientasi itu apa sih? Nah, di situ orientasi ialah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik, terutama bagi orang tua, memahami lingkungan di sekolah seperti apa, ya apalagi peserta didik yang baru masuk ya, untuk memudahkan juga dan memperlancar perannya peserta didik di lingkungan yang baru. Nah, yang meliputi orientasi itu ada apa aja? Tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Rosinda ya, ada orientasi perorangan, yang kedua ada orientasi perkembangan, lalu selanjutnya ada orientasi permasalahan. Nah, lanjut ke ruang lingkupnya. Di sini ruang lingkup itu tadi dijelaskan oleh Bang Muna terbagi dalam dua ya. Yang pertama ada pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua ada pelayanan bimbingan konseling di masyarakat. Nah, yang meliputi konseling di luar sekolah ini yang pertama bimbingan konseling. Yang pertama pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Yang meliputi bimbingan dan konseling di luar sekolah yaitu bimbingan konseling di keluarga dan bimbingan konseling di masyarakat. Baik, itu saja kesimpulannya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah stop recordnya.